Bab 709. Ye Yang adalah pendekar hitam spesies penentang. Dengan warrior yang sebagai pusatnya, semua energi spiritual dalam radius ratusan mil tiba-tiba bergegas menuju kamar warrior Yang. Semua orang ngeri melihatnya. Semua orang keluar dari kamar warrior Yang. Apakah ini akan naik ke alam kaisar? Ye Yang ataukah harimau betina itu yang akan menerobos? Seharusnya Ye Yang, hanya yang akan menerobos alam kaisar baru bisa terjadi gerakan sebesar itu. Kalau begitu, tidakkah gerakan ini terlalu besar? Siapa tahu, lihat saja dulu. Masalahnya masih jauh dari selesai. Ruangan tempat warrior yang saat ini seperti lubang hitam, energi spiritual di sekitarnya terus-menerus tersedot ke dalam ruangan ini. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua energi spiritual dalam radius 100 mil telah tersedot. Semua energi spiritual berkumpul di sekitar kamar warrior Yang, dan kemudian bergegas menuju kamar warrior yang bagaikan air pasang. Di dalam ruangan, warrior yang sedang menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Setelah energi spiritual memasuki tubuhnya, setelah diubah oleh pagoda Hongmeng, berubah menjadi satu demi satu energi hitam warna ungu yang mengalir ke sekeliling tubuhnya. Dan tubuhnya seperti lubang hitam yang menyerap energi hitam warna ungu ini dengan gila-gilaan. Energi hitam yang diserap oleh warrior yang saat ini, ditambah energi dari batu energi tingkat unggul dan batu kristal api 1000 tahun, cukup bagi dua orang mencapai alam kaisar, tetapi bagi warrior Yang, itu masih jauh dari cukup. Karena energi spiritual tersebut akan disaring oleh pagoda Hongmeng setelah memasuki tubuhnya, dan pada akhirnya yang benar-benar menjadi energi hitam warna ungu, sangatlah sedikit, amat sangat sedikit. Tak berdaya, warrior yang hanya bisa menelan batu kristal api 1000 tahun, dan mengeluarkan 500 batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya. Dan pada saat ini, pagoda Hongmeng di dalam tubuh juga mulai mengerahkan kekuatan. Di bawah aksi pagoda Hongmeng, dengan warrior yang sebagai pusatnya, energi spiritual dalam radius ribuan mil mulai mengalir menuju kamar warrior Yang, dan kemudian berubah menjadi energi murni, meresap ke dalam tubuh warrior Yang, kemudian diubah menjadi energi hitam warna ungu melalui pagoda Hongmeng dan mengalir ke setiap anggota tubuh warrior Yang. Di dalam ruangan, Remy telah berhenti berlatih, saat ini dia sedang menatap warrior Yang. Orang ini, sebenarnya ada apa? Menyedot begitu banyak energi spiritual, masih tidak cukup. Remy sangat bingung, karena ketika dia mencapai alam kaisar, dia tidak menyedot begitu banyak energi spiritual. Dan sekarang, energi spiritual yang dihisap pria di depannya ini hampir 2 kali lipat dari yang dia hisap, dan dilihat dari keadaan ini, sepertinya itu masih jauh dari cukup. Apakah kamu akan mencapai alam kaisar atau setengah suci? Bisik Remy. Bukan hanya Remy yang berpikir begitu, pendekar hitam klan api suci dan pendekar hitam klan manusia di sekitar kamar warrior yang juga berpikir seperti ini saat ini. Energi spiritual dalam radius ribuan mil semuanya bergegas menuju ruangan warrior Yang. Momentum seperti itu, umumnya hanya terjadi ketika master alam kaisar tingkat ke-9 mencapai setengah suci. Dan sekarang, di mata mereka, Ye Yang ini tidak lain hanyalah alam bangsawan tingkat ke-9. Siapa dia sebenarnya? Raisa kian bertanya dengan suara yang serius di suatu tempat. Di sampingnya, adalah pria bertopeng. Di belakang keduanya terdapat banyak pendekar hitam klan api suci, jumlahnya ada ratusan, lebih dari 50 di antaranya adalah master alam kaisar. Ini semua adalah bantuan yang dipanggil oleh Raisa Qian, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ingin membalas dendam setelah kalah taruhan melawan warrior yang dan dipermalukan.
Melihat energi hitam di sekitar kamar warrior yang, Raisa kian terlihat sangat serius, tidak hanya dia, tetapi juga orang-orang di belakangnya. Mereka semua tahu satu hal, yaitu, semakin kuat dan semakin berbakat orang yang menerobos alam kaisar, maka semakin banyak energi spiritual yang mereka butuhkan. Dan pemandangan di depan mereka tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa kekuatan dan bakat orang di dalam ini jauh melampaui mereka. Tidak peduli siapa dia, kamu akan membunuhnya, kan, kata pria bertopeng. Meskipun aku ingin membunuhnya, bukan berarti aku mau dimanfaatkan oleh orang lain. Raisa kian berkata dengan dingin, aku sudah menyelidikimu. Kamu adalah lelaki yang dicari Seirene dari luar, tapi Seirene sama sekali tidak kenal siapa kamu, bahkan sampai sekarang, kalian belum tidur sekamar. Oleh karena itu, kamu seharusnya datang ke klan api suci untuk tujuan lain. Apakah itu penting? Pria bertopeng berkata, siapa aku ini, begitu pentingkah? Tentu saja penting. Raisa kian berkata dengan dingin, meskipun aku ingin membunuh Ye Yang dan Remy si pelacur itu, bukan berarti aku akan bersatu dengan orang luar untuk menghadapi klan api suci. Pria bertopeng terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku meremehkan kamu. Aku dapat memberitahu kamu bahwa alasan aku datang ke klan api suci bukan untuk menghadapi klan api suci, apakah kamu percaya? Lalu apa yang kamu lakukan di klan api suci? Tanya Raisa kian. Pria bertopeng melihat ke rumah warrior yang dan berkata, datang mencarinya. Siapa dia? Raisa kian bertanya lagi. Pria bertopeng berkata, setelah dia mati, kamu tentu akan tahu. Juga, aku datang ke klan api suci hanya untuk tujuan ini. Selama bisa membunuhnya dan mendapatkan satu barang di tubuhnya, aku akan segera meninggalkan klan api suci. Saat itu, jika aku belum pergi, kamu bisa memberitahu Master Setengah Suci klan api suci. Untuk saat ini, kita harus bekerja sama dan bukannya saling curiga. Jika tidak, kita tidak hanya tidak akan dapat membunuhnya, tetapi malah ada kemungkinan akan dibunuh dia. Raisa kian menatap pria bertopeng dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke kamar warrior yang, dan berkata, aku semakin penasaran dengan identitasnya sekarang, tetapi itu tidak masalah, bahkan jika dia adalah seorang jenius dari peringkat suci di kelompok sucimu, hari ini dia pasti akan mati. Di dalam ruangan, seluruh tubuh warrior yang mulai berubah. Saat menyentuh alam kaisar, hal pertama yang harus diperhatikan adalah seluruh tubuh, yaitu tubuh fisik akan mengalami perubahan kualitatif. Padahal, jika itu orang biasa, sudah waktunya untuk menerobos ke alam kaisar. Tetapi warrior yang berbeda, karena seluruh tubuh fisiknya telah dibasuh oleh energi ungu kosmik, oleh karena itu pada umumnya energi spiritual tidak banyak berpengaruh pada tubuh fisiknya. Hanya energi spiritual yang dimurnikan, yaitu energi hitam warna ungu, yang berpengaruh pada tubuhnya, tetapi dengan cara ini, energi hitam yang dibutuhkannya sangat menakutkan. Jika membandingkan energi hitam dengan tetesan air, 100 tetes air baru bisa menjadi 1 tetes energi hitam warna ungu. Jadi, tak berdaya, dia hanya bisa menelan batu kristal api 1000 tahun lagi. Di luar kamar warrior yang, semakin banyak orang berkumpul. Aku baru saja memeriksanya, energi spiritual dalam radius ribuan mil di sekitar ini hampir habis diserap oleh Ye Yang itu. Apakah dia benar-benar hanya menerobos alam kaisar, bukan setengah suci? Meskipun momentum ini agak mengerikan, itu masih sedikit lebih lemah daripada kejutan dari alam kaisar menjadi setengah suci. Setengah suci, setara dengan master puncak dunia, telah mampu menaklukkan dunia,
Energi spiritual yang dibutuhkannya tidak cukup dengan energi hitam, bahkan jika 2 kali lipat, itu tidak cukup. Tapi sepertinya ini bukan terobosan alam kaisar. Semakin jenius mempesona, semakin sulit untuk menerobos alam kaisar, dan hukuman langit akan semakin kuat. Aku pikir dia pasti akan mati di bawah hukuman langit. Bahkan jika dia bisa menghindar dari hukuman langit, dia pasti tidak akan menghindar dari hukuman manusia. Hehe, Raisa Kian pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jika nanti perlu, aku tidak keberatan menghantamnya dan memberitahunya bahwa menjadi sombong tidak akan berumur panjang. Tapi bagaimana jika dia berhasil? Memang kenapa kalau berhasil? Aku pikir orang di sini yang ingin dia mati setidaknya ada 300 atau 200. Bisakah dia melawan begitu banyak dari kita sendirian? Satu orang menenggelamkannya dengan satu ludahan, bukankah begitu? Rasional. Kalau begitu kita putuskan, semua orang akan menghajar satu jurus pada saat kritis yang itu. Bahkan jika tidak bisa membunuhnya, biarkan dia menyerah pada semua upayanya sebelumnya. Baik. Di samping, Raisa Kian melihat ke arah kerumunan dengan mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, ini yang dinamakan bahwa jika kamu melakukan banyak ketidakadilan, kamu akan mati. Kali ini, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia akan mati. Kalau dia tidak mati, kalian dan aku sama-sama akan mati. Kata pria bertopeng tiba-tiba. Kenapa kamu selalu meninggikan status orang lain dan menghancurkan harga diri kamu sendiri? Raisa Kian berkata dengan tidak senang, memang kenapa jika Ye yang mengerti jiwa pedang tingkat langit? Mungkinkah dia bisa melawan begitu banyak dari kita sendirian? Mungkin, kan? Pria bertopeng berkata dengan lembut, dan seberkas cahaya dingin melintas melewati telapak tangannya. Bang! Pada saat ini, ruangan tempat warrior yang berada tiba-tiba meledak, dan aura yang sangat kuat menyebar ke sekeliling seperti badai, tetapi segera, aura itu menyusut kembali. Master Alam Kaisar. Selesai. Warrior yang menutup matanya sedikit, dan energi spiritual yang tersisa di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Serang. Raisa Kian berkata tiba-tiba. Pria bertopeng menggelengkan kepalanya, dan berkata, masih ada hukuman langit, kita akan melakukannya ketika dia mengambil hukuman langit. Bang! Terdengar suara keras lagi, di atas warrior yang, sebuah guntur dewa warna hitam dengan lebar 10 kaki dan panjang ratusan kaki tiba-tiba muncul. Guntur dewa warna hitam tidak langsung menyerang warrior yang, tetapi melayang di atas kepala warrior yang. Pada saat yang sama, guntur dewa warna hitam semakin banyak muncul di atas kepala warrior yang. Setelah beberapa saat, seluruh langit di atas lapangan ditutupi guntur dewa warna hitam besar satu demi satu, seperti kiamat akan datang. Ketika melihat guntur dewa ini, wajah semua orang di pelataran berubah. Kemudian semua orang mundur beberapa langkah, dan kemudian semua orang menyiapkan senjata mereka. Guntur dewa warna hitam, hehe, dia pendekar hitam spesies penentang. Ternyata pendekar hitam spesies penentang, kenapa bisa? Kata pendekar hitam klan api suci dengan kaget di lapangan. Raisa Kian juga tercengang kali ini, dia tidak menyangka bahwa Ye yang ternyata pendekar hitam spesies penentang, ternyata pendekar hitam spesies penentang. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pria bertopeng, dan berkata, pantas saja kamu waspada padanya, ternyata dia pendekar hitam spesies penentang, ternyata pendekar hitam spesies penentang, haha, kali ini biarpun dia menembus setengah suci, dia juga pasti akan mati. Pria bertopeng tidak berbicara, hanya keraguan melintas di matanya.
Di kejauhan, Remy juga tercengang kali ini. Dia memandang warrior yang dengan tidak percaya, dan berkata, pendekar hitam spesies penentang. Kamu ternyata pendekar hitam spesies penentang. Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, seseorang di lapangan berteriak, dan kemudian selusin orang bergegas menyerang warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya. Bersambung.